saya pribadi itu kurang serap sama konsumen yang kayak belum bisa menghargai. Niat kita itu berbisnis gitu, bukan mengemis gitu. Maksudnya ketika COD haraplah gitu WhatsApp-nya itu di on-in gitu, karena kan udah tahu mau COD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Bisnis Channel, jumpa lagi di acara kece kita WhatsApp, mengungkapkan yang pengen kamu tahu. Generasi muda, khususnya generasi Z, punya banyak inovasi loh. Banyak yang berwirausaha dan entrepreneur. Mulai dari jasa, pakaian, dan masih banyak lagi. Nah, hari ini kita menghadirkan cowok yang bersemangat banget untuk berjualan. Iya nih, mulai dari jualan parfum, baju, dan masih banyak lagi. Dan sekarang lagi hype banget nih dengan salad laki. Ini dia, Bang Kur. Halo. Apa kabar Bang Kur? Baik, bisa sehat. Ya, sekarang lagi sibuk apa nih Bang Kur? Apa sih aktivitas Bang Kur sekarang? Ya, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kurniawan. Sekarang aktivitas saya mahasiswa UIN Banten semester akhir, semester 7. Sambil berwirausaha juga sih. Dan sekarang mau PPL juga nanti di Cilegon hari Senin. Paling kesibukannya ya paling gitu aja, kuliah sama berwirausaha. Oke, jadi sekarang lagi sibuknya kuliah sama wirausaha ya. Nice. Gimana nih pendapat Bang Kur tentang generasi muda atau anak-anak sekarang ini? Gimana sih Bang? Ya, menurut aku generasi muda sekarang itu generasi yang udah melek digital. Mereka udah apa-apa update sosial media, yang mana mungkin perlu perhatian khusus juga, baik dari orang tuanya pribadi maupun pergaulannya juga harus diperhatikan, karena dengan kecanggihan teknologi dan perkembangan zaman sekarang tentunya pasti ada aja hal-hal yang negatif maupun positifnya. Dan yang saya lihat sih sekarang pemuda sekarang ini kreatif dan banyak sekali minat yang berbeda-beda, perlu perhatian khusus gitu. Ya, jadi generasi muda menurut Bang Kur itu adalah generasi yang sangat melek digital ya. Gimana nih kalau menurut Kira? Dengar-dengar Bang Kur nih lagi usaha ya? Iya. Lagi usaha apa nih? Dengar-dengar sih salad laki itu. Iya. Personilnya udah banyak ya? Nggak banyak sih. Jadi sekarang itu berwirausaha dari kelas 3 SMK sih, cuman lebih fokusnya lagi itu pas mau masuk kuliah. Jadi masuk kuliah itu semester 3, aku nggak bisa diem di situ aja, di kosan aja, mumet kan, bete mau ngapain. Gabut gitu ya. Iya, gabut. Alhasil ya nyiptain ide kenapa nggak jualan aja gitu, dengan memanfaatkan media sosial itu tadi. Nah kemudian sekarang berwirausaha, usaha sekarang itu lebih fokus ke makanan. Jadi kita ngambil brand namanya Lucky Food. Bisa teman-teman follow Instagramnya Salad Laki. Iya sekalian ya. Jadi sekarang itu lebih ke food sih, makanan. Dan paling kalau misalkan ada kerja sama brand lain ya ikut gitu. Apa aja yang penting sayanya suka, yang penting produk kita tidak merugikan orang lain gitu. Kayak gitu sih. Dengar-dengar ada personilnya juga ya? Salad laki ya? Kayak boy band ya. Iya, ada berapa sih personilnya? Untuk awal kita masih 4, dan kemarin tuh sempat terhalang karena ini KKN juga 40 hari sempat vakum 1 bulan. Jadi yang 2 itu udah keluar, beda fokus, dan sekarang nambah 2 lagi sih. Cewek sekarang nambah cewek 2. Oh, Ada jadi berapa? udah 4 total ya. Tetap 4. Iya, konsisten. Jadi 2 cowok, 2 cewek. Iya, supaya balance. Oke, personilnya ada 4 ya Bang Kur. Boleh dong dikasih tahu siapa aja sih personilnya? Iya, jadi untuk Lucky Food itu sekarang ada 4. Cuman yang benar-benar personil atau tetap itu 3. Yang 1 cuman bantu diproduksi. Gitu. Kayak reseller bukan sih? Kayak reseller masuk, cuma dia ikut produksi juga. Itu namanya apa? Tapi yang ngebantuin Ya, juga bantu, ya. tetapi tetap dapat fee gitu dari kita sesuai dengan cup-nya gitu. Oh, jadi hitungannya per cup gitu ya jasanya? Yes, ngitung jasa sih. Jadi personilnya yang pertama ada cewek, yang itu orang Serang,
Ninik namanya. Ini kan Iya Ninik, yang kedua ada Angga, yang ketiga Kurniawan, dan sekarang ngebantu itu ada Teh Suryati. Jadi 4 orang supaya balance sih, cowok sama cewek, nggak ada fitnah gitu. Karena kita punya di rumah ya, di rumah, jadi kalau misalnya ada tetangga bandel tuh kan takut nyangkanya itu ngapain Ini malam-malam. Nah iya, makanya sekarang ada 2 cewek 2 cowok gitu biar balance. Iya. Soalnya omongan tetangga tuh kadang Pedes gitu. iya, Iya, nggak tahu apa-apa, ngejas aja. iya, Ya begitu tiba-tiba lah. digerebek kayak kan berapa Iya. urusannya. Makanya antisipasi gitu. Iya. Awal mulanya gimana sih Bang bisa kepikiran buat bikin apa ya, Salad, usaha ya. salad? Iya, Kenapa harus salad gitu? Aku ceritain salad aja ya. Jadi awal mula aku buat usaha itu karena suka sih tadi, suka beli salad di aplikasi Orange kan. Oh, iya. Suka beli salad 30.000, 35.000. Nah, saya pikir kayak gini, kenapa kita nggak jualan aja ya? Waktu itu awal mula terbentuknya itu sama temen asrama. Jadi kita mikir nih, kenapa kita nggak buat salad? Gua suka, terus ditambah sekarang itu lagi situasi COVID juga kan, Iya. kemarin masih maksud ada COVID-nya gitu, orang butuh makanan yang sehat, masukan yang sehat, maka dari itu kita coba-coba promosi awal mula sama 2 orang itu. Alhamdulillah tuh ada yang ngekip 20 cup pertama. 20 cup pertama kita buat salad, dan akhirnya lambat laun kita iseng-iseng kita ketemu sama Angga sama Kak Rizky waktu itu tanggal 22 Februari. Kita Ingat banget ya. ingat dalam jam 00 kita di kafe nggak tahu apa ya, pokoknya di tempat makan kita runding sampai jam 12. Kita namain brandnya apa gitu karena benar-benar mau usaha kan. Iya. Benar-benar mau usaha, ditambah kita itu saling melengkapi. Yang satu bisa desain, yang satu di marketing, yang satu di produksi, yang satu di keuangan. Jadi 4 orang itu bukan sembarangan tim yang emang sama gitu, passionnya semua, enggak beda-beda. Jadi saling Ya, melengkapi. jadi terbentuklah Lucky Food namanya jam 23. Jadi Bang Kur ini punya pemikirannya yang produktif ya, bukan hanya konsumtif ya. Ya, mungkin. Jadi bisa menghasilkan. Hebat ya, hebat Iya, banget. hebat. Amin amin. jarang ada yang kayak. Biasanya anak muda kan kalau misalnya usaha kayak gitu kan gengsi. Yes, Iya, betul. gengsi gitu. Bang Kur tuh sempat gengsi nggak sih? Namanya juga manusia, pasti ada aja. Terkadang gengsinya itu ketika COD gitu ya. Maksudnya kita jalan misalnya ngejing-jing itu bahasa Thailand ngejing-jing. Salah aja. Itu apa, plastik merah jalan. Ada aja rasa gengsi mah, cuman masih terkalahkan sama keyakinan sama ya kemauan saya pribadi gitu. Makanya hilang dikit-dikit gengsinya, dan alhamdulillah sekarang terbiasa. Karena usaha itu kalau misalkan kitanya tekun dan kitanya suka, ditambah ada orang yang teman kita yang satu frekuensi lah istilahnya, itu bakal berjalan aja gitu. Ngalir aja gitu. Mantap ya Bang. Dan sekarang alhamdulillah dikit-dikit gitu, berjalan, walaupun penghasilannya nggak seberapa, berhubung itu hanya mengisi kekosongan dan menyesuaikan hobi kita, ya udah berjalan aja. Waduh, gitu ya. Kan Bang Kur nih salah satu anak muda yang punya usaha gitu ya. Kalau menurut Bang Kur, anak muda yang punya usaha itu gimana sih Bang? Oh iya, anak muda yang punya usaha itu menurut saya dia yang kreatif, dia yang inovatif, dia yang memiliki semangat yang tinggi. Karena kata dosen saya juga, orang yang berwirausaha itu dia yang memiliki ide banyak. Jadi dia suka apa ya, idenya itu muncul tiba-tiba. Iya. Lihat produk A, kenapa nggak di A, B, C, D, ini, kenapa di gini, kenapa nggak gue jual gitu. Dari situ mikir-mikir, menghasilkanlah produk yang emang memiliki daya jual tinggi gitu. Dan menurut aku orang yang berwirausaha juga orang yang hebat sih. Dia mampu melawan rasa gengsinya, melawan rasa ketidakpercayaan dirinya, dan membuktikan bahwa dari keyakinan yang dia ciptakan itu bakal menghasilkan sesuatu yang manis gitu. Itu sih menurut aku. Jadi lanjutkan, orang yang berwirausaha itu keren sih menurut aku. Bangga malah. Wih. Kalau punya teman-teman yang punya Iya. usaha gitu ya. Tapi Bang Kur nih, kan di kampusnya tuh tenar banget, terkenal banget dan ngejalanin duta-dutaan. Iya. Bang Kur tuh kok bisa sih ngejalaninnya kayak gitu tuh sambil usaha gitu? Iya. Tips tuh bagi waktunya tuh gimana sih Bang Kur? Masalah tenar-tenaran enggak juga sih, nggak ngerasa. Itu mah berjalan aja karena
kalau misalkan ada hal seperti itu malah saya menjadikan peluang. Maka dari itu peluang untuk berwirausaha. Ya. Mereka menjadi objek sasaran utama untuk pasar kita gitu. Iya, Kalau betul. misalkan ada yang seperti itu. Nah, untuk membagi waktunya itu saya mah tidak dibawa ribet, maksudnya kayak mengalir aja, nggak ribut lah bahasanya. Gimana harus gimana. Toh pada pas jadwalnya itu bakal berjalan aja gitu. Iya. Kembali lagi ke diri kitanya, bikin skala prioritas yang emang benar-benar diprioritaskan oleh kita gitu. Semua orang sibuk sama, tetapi kembali lagi menyesuaikan sama dirinya sendiri. Apakah dia bisa ngebagi kesibukannya atau enggak? Saya nggak dibawa ribet orangnya, biasa aja. Make it simple. Yes. Tapi pernah nggak sih kayak ngalamin bentrok tapi itu dua-duanya penting gitu antara jualan dan Iya. kegiatan itu. Gimana tuh ngatasinnya Bang? Pernah banget. Jadi kan kita memanfaatkan orang yang ada di tim kita. Kita kan ada 4 orang. Nah pas kita bentrok, saya nggak bisa. Ada 3 orang yang handle. Oh. Jadi saya jajong aja lanjut jadwal saya, kegiatan saya. Yang 3 nge-handle kayak gitu. Oh, Itunya jadi saling iya. ngertiin gitu Itu ya. fungsinya tim gitu. Kayak gitu sih. Hebat Bang Kurnia. Mm-mm. Bisa kebagi gitu waktunya. Sibuk padahal loh. Motivasi Ya, apa sih Bang Pur yang apa ya? Yang memotivasiin Bang Pur tuh untuk selalu berwirausaha gitu. Apa sih motivasinya gitu? Motivasinya sih karena jauh dari orang tua sama desakan keadaan. Anak rantau ya? Ya anak rantau, karena pikirannya kayak gini. Kalau misalkan kita stuck di situ aja, diem nggak ngapa-ngapain, hanya mengandalkan misalnya beasiswa kita tanpa mengembangkan beasiswa, uang dari beasiswa itu, ya itu nggak bakalan jadi apa-apa gitu. Maka dari itu, ditambah lagi kan kebutuhan kita pribadi, misalkan beli A, beli B, C, nggak mungkin dong kita berpatok ke keluarga kita. Sedangkan orang tua yang emang yang nggak kerja apa-apa gitu. Maka dari itu saya memiliki keinginan dan keyakinan apa-apa beli sendiri mulai dari semester 3. Ya udah, pakai uang sendiri, beli apa pakai uang sendiri, ketipu dibayarin sama uang sendiri. Pokoknya udah benar-benar mandiri itu semenjak masuk kelas 3, kelas 3. Semester 3. Semester 3 tuh udah mulai mandiri berarti ya? Alhamdulillah. Wih. Waktu semester 1 sama 2 suka dikirimin sebulan sekalinya gitu. Terus sekarang udah enggak? Tapi sekarang udah pure benar-benar. Udah usahanya udah di mana-mana. Bangunnya ada usaha kaos, juga parfum, segala yang laku ratusan botol ya. Itu kerjasama. Oh, kerjasama Ya juga. kerjasama sama brand. Jadi kan aku pribadi belum punya brand sendiri ya. Jadi masih ngambil brand orang lain dipromosiin. Sampai sebulan itu 1.000. Kalau Sampai benar-benar 1.000, benar 1.000. swear. Jadi satu minggunya itu 300 botol, 200 botol sampai dapat cashback. Jadi Bang Pur itu reseller ya? Reseller apa bukan? Master Stokis sekarang. Oh, Master Stokis. Iya, Mantap jadi banget tuh. ya gitu. Berhubung aku juga punya relasi yang lumayan banyak gitu. Ada reseller-reseller juga. Iya. Jadi kan untuk ngambil brand orang juga ada tahapannya ya. Ada kita reseller, agen dan sebagainya. Nah, di situ kan kontak aku banyak juga di WhatsApp. Aku manfaatin untuk promosi siapa yang mau ikut reseller. Jadi dibantu sama mereka juga, bukan viewer dari gua pribadi gitu. Jadi ada reseller yang emang handle juga. Aku tinggal belanja gitu berapa. Kayak gitu sih. Ngomong-ngomong usaha nih Bang Pur, dari usaha Bang Pur ini udah menghasilkan apa sih? Kemarin tuh dengar-dengar kakak sempet sampai ke beli kulkas ya dari usaha salad laki aja gitu. Iya, kalau usaha tim sih sebenarnya itu mah modal awal ya. Modal Iya. awal kita kita patungan berapa langsung beli kulkas, langsung nyewa kos. Untuk penghasilannya ya pakai bayar kosan misalkan 600.000. Jadi ada buat bayar kosan, buat jalan-jalan segala macam. Kalau aku pribadi sih lebih ke usaha pribadi, kayak beli apa yang aku butuhin, kayak handphone. Udah kebeli handphone, udah beli laptop sendiri. Iya. Jadi ya hal-hal yang begitu sih, belum besar banget, masih on proses. Tapi lumayan lah ya. Tapi ada aja. Bisa menghidupi apa ya? Bisa Keluarga. bisa apa ya? Memenuhi kebutuhan Iya, diri kebutuhan sendiri gitu pribadi. dari usaha itu gitu ya. Iya. Bisa tambah-tambah uang saku gitu kan. Betul, itu nikmatnya berwirausaha sih menurutku. Kita bisa membeli apa yang kita inginkan dengan uang kita sendiri. Iya benar-benar enak. Iya. ya. Tapi Bang Pur, pengalaman apa sih yang pernah membuat Bang Pur sedih? Entah lagi jualan salad itu ditipu apa gimana kayak kan? nggak laku atau Bang apa Pur gitu. gitu. Saya mesen 20 piece gitu, ternyata nggak jadi gitu, di cancel gitu. Pernah nggak sih kayak gitu? Ya, kalau misalkan hal seperti itu pernah. Untuk usaha tim kita pernah waktu itu kita bukan yang bukan apa ya, bukan ditipu sih, lebih tepatnya
kecerobohan kita. Iya. Kita kan ngadon seberapa kilo ya? 4 kilo nggak tahu 5 kilo adonan itu pakai mayones yang nggak biasa kita pakai. Jadi yang baru tuh karena nggak ada stoknya, kita coba aduk, udah dapat satu bak ya, satu apa tuh? Satu Bas? wadah Iya, gitu satu ya, wadah. besar. Nah udah tuh jam 12 kita adon segala macam udah beres, tinggal kita sajikan. Pas kita cobain rasanya beda Rasanya kayak dari gimana? nggak tahu. Asin. Kayak berubah gitu ya, Beda loh, berubah ini rasanya. bukan salad laki gitu. Ini bukan salad laki. Jadi kita mikir sampai debat juga ini dilanjutin apa enggak gitu. Karena kan kalau misalkan dilanjutin pasti konsumennya itu Kayak- rasanya beda gitu. Iya, beda. Takut dikomplain Iya, ya. takut kan beda rasanya. Akhir udah dapat 30 menit nggak tahu berapa kita debat. Ya udah ganti aja. Udah tuh adonan yang segedubrek itu kita buang, nggak Dibuang kita gitu pakai. Nggak Iya, nggak dibagi-bagiin. enggak, soalnya gimana bagian masa cuma mayonesnya doang. Oh itu mayonesnya aja. Iya, mayones doang sama susu sama yogurt itu udah dicampur. Oh. Jadi susu misalkan kayaknya 6 botol ya. 6 Kaleng. 6 kaleng gitu. Kemudian itunya 4 kilo udah kita campurin, udah 200-an lah itu. Nah, itu hal-hal yang emang membuat kita rugi walaupun dikit Iya. tapi ya lumayan juga kan. Pernah juga sih sama konsumen yang kayak mainin. Maksudnya saya pribadi itu kurang serap sama konsumen yang kayak belum bisa menghargain gitu. Iya, iya. Niat kita itu berbisnis gitu, Iya. bukan mengemis gitu. Maksudnya ketika COD haraplah gitu WhatsApp-nya itu di-on-in gitu. Iya. Karena kan udah tahu mau COD. Iya. Itu malah ada yang off. Alhasil kita nunggu di depan kosannya sampai 30 menit. Lama gitu, Iya, panas. lama. Mending kalau ini ya, Iya. hujan ya. Padahal udah tahu gitu. Itu sih menurut aku konsumen juga harus punya adab gitu ke Iya. ke kitanya gitu. Kita di sini berbisnis bukan mengemis sekali lagi. Jadi mohon pengertiannya harus sama-sama enak. Anda enak, kita juga enak gitu sih. Itu Biar sih yang sama-sama masalah. enak ya. Udah berapa lama sih saat laki tuh Bang? Dari Februari tanggal 22 Februari sampai sekarang. Iya, Udah berapa tahun Bang? bulan. Masih Iya. bulan. Oh. Kira udah tahun. Kan berdirinya Februari 2022. Oh, iya. Oh berarti udah beberapa bulan sini ya, hampir lah. Hampir 8 bulanan Iya. lah kayaknya. Kalau usaha Udah. pribadi, aku mah udah dari kelas 3. Oh dari sekolah SMA Iya. itu udah mulai Udah bergerak coba-coba. usaha? Ya, pakai aplikasi Oren itu, aku ambilnya di situ, kemudian cari distributor ataupun agen yang emang kayak gitu. Sempat ketipu juga 3,9 juta. Udah Berapa? pernah ketipu. Lumayan pas kelas 3. besar lah ya. 3,9 juta. Aku kan 3,3.900.000. Iya. Apa 4 juta? 3.900.000. Hampir 4 juta lah ya. Bagi anak SMK uang segitu gede banget ya. Iya besar banget. Ditambah aku pribadi kan kemarin mau ujian nasional, malah ketipu. Pikiran ya. Ya, kepikiran mana ulang tahun waktu itu. Ya udah itu cobaan vakum dari situ sampai masuk kuliah. Oh jadi berlanjut lagi Iya. kemarin. Saya kemarin Tiga. ketipu lagi. Pokoknya banyak lika-liku kalau misalkan berwirausaha banyak. Iya kan kemarin sempat ketipu dan bangkitnya lagi tuh gimana sih dari kan udah beberapa kali nih ketipu Iya. kan bangkit lagi nih itu gimana sih cara nyemangatinnya gitu? Dengan Gimana? cara kita yakin bahwasannya dari kegagalan itu ataupun kejadian itu pasti ada hikmah yang manis di depan gitu. Jadi aku pribadi itu lebih ke ya Allah dari 3,9 juta ini semoga diganti sama 10 juta gitu. Jadi di positive thinkingin aja. Jalan gitu. langit ya. Berprasangka baik aja ke Allah gitu. Dari Iya. situ semangat tumbuh, dari desakan kondisi juga yang membuat kita harus dituntut untuk bangkit kembali dari situ. Kalau misalkan mau berpatok kepada orang lain, kita nggak bisa menurut aku mah. Yang bisa menyemangatin diri sendiri itu ya kita pribadi. Diri, ya. Selebihnya orang-orang yang ada di sekitar kita itu hanya perantara gitu. Jadi ya begitulah. Jadi bangkit lagi, semangat lagi. Alhasil Bangkit. nantilah dari keyakinan itu menghasilkan kata aku juga. Kayak gitu. Iya. Jadi diganti gitu ya, berkali-kali lipat sama Allah ya. Ya, Keren asal banget. yakin aja. Sama mau berusaha. Iya, yang kuncinya satu, mau berusaha. Mau berusaha. Itu. Ngomong usaha nih, kan usaha Bangkur nih udah lumayan terkenal banget nih. Amin. Udah naik banget nih brandnya nih sekarang ini. Itu ada nggak sih tips dan triknya, gimana sih teknisnya gitu, biar usahanya tuh mudah dikenal, terus laris gitu. Gimana sih caranya? Ya, untuk berwirausaha tentunya kita jangan sembarangan blok langsung aja gitu. Iya. Dan kan kita harus memiliki analisis SWOT-nya juga sih. Iya. Kelemahannya apa, kekurangannya apa, tantangannya apa, peluangnya apa di usaha kita. Nah, dari situ ketika kita udah mengetahui keempat poin utama itu,
kita bisa ngambil tindakan. Apakah usaha kita itu layak untuk diperjualbelikan? Apakah kita bisa bersaing dengan orang yang banyak? Terlebih kan salad itu banyak banget ya saingannya, bukannya saya. Nah dari situ kita ambil sisi unik dari produk kita itu apa gitu. Hal yang membedakan antara produk kita dan orang lain itu apa. Selanjutnya juga kita harus pintar memilih teman bisnis. Karena terkadang kalau misalkan kita sembarangan untuk memilih teman yang bisnis itu, mereka cuma ingin enaknya aja gitu. Terus ada juga yang hanya sekedar maunya di awal doang semangatnya, tapi ketika udah berlanjut beberapa bulan misalkan down gitu. Dari situ kita harus menganalisis tadi harus bisa membedakan misalkan passion A apa, passion gua apa, passion lu apa. Alhasil saling melengkapi gitu. Dari situ saling melengkapi dan terciptalah produk yang emang benar-benar mau kita garap. Kemudian manfaatkan media sosial juga. Bagi saya WA itu bukan privat sih. Dari semenjak kelas SMK saya mulai memanfaatkan WhatsApp saya. Ada yang mau di-save ya udah save itu sebagai pelanggan saya nanti, target pasar saya nanti dari situ. Kemudian juga jangan takut kalah saing dan lain sebagainya, karena rezeki mah Allah yang ngatur sih. Selebihnya kita yang jalani. Yang penting kita mau berusaha ya. Iya, berusaha sama kayak Janda-janda ya Bang Pur ya. Iya, moto hidupnya ya, menjadi-menjadi. Barang siapa yang bersungguh-sungguh berhasil lah. Betul itu, betul sekali. Jadi harus bersungguh-sungguh niat, tapi kalau mau usaha harus tahu ilmunya juga. Iya, jangan sembarangan. Mungkin di sekolah juga ada MK kewirausahaan atau apa. Jadi diterangkan. Manfaatkan banget ya. Keren banget nih Bang Pur. Selanjutnya nih, apa sih yang mau Bang Pur lakuin ke depannya gitu? Untuk hal apa? Usaha atau? Ya semuanya. Usaha. Bang Pur ke depannya mau ngapain aja gitu, entah di usaha atau di. Oke. Untuk usaha kedepannya sih mau kayak punya toko sendiri, outlet sendiri, entah itu di Kota Serang. Alhasil nanti berkembang di mana-mana gitu. Apa sih namanya teh? Cabang ya? Cabangnya Lucky Food di sini keren banget kan? Amin gitu. Semoga lancar. Nanti kalau misalnya udah seperti itu, saya pengennya usaha yang saya jalani sama teman-teman itu bukan hanya dinikmati oleh aku pribadi maupun yang lain gitu, melainkan usaha yang kita jalani ini menjadi hal yang bermanfaat bagi orang lain. Contohnya kita bisa merekrut karyawan di tempat kerja kita, ngambil orang-orang yang sekiranya membutuhkan pekerjaan. Oke pemirsa, sebelum kita closing, kita mau tahu nih, apa sih harapan Bang Pur buat kedepannya nanti? Ya, harapannya untuk saya pribadi sih menjadi yang lebih baik lagi, dan apa yang saya jalankan berjalan dengan lancar, usaha saya berkembang dengan baik, dan lulus UIN Banten tepat waktu juga. Doain skripsinya lancar. Begitu sih, karena akhir-akhir ini sibuk dengan hal itu. Kayak gitu sih. Pesan buat bisnis Banten channel gimana nih ke depannya? Ya tentunya pesan buat bisnis Banten, yang channel ini bagus banget, dilanjutkan terus mengekspos remaja-remaja Banten yang emang memiliki hobi yang menarik ataupun berwirausaha, karena ini salah satu jalan bagi mereka untuk mengekspresikan diri mereka di sini gitu. Jadi sangat setuju, semoga semakin sukses, semakin jaya, subscribe-nya banyak, nontonnya banyak, dan tentunya disukai oleh masyarakat Banten khususnya dan lainnya umumnya. Terima kasih Bang Pur yang sudah hadir di episode kali ini, sudah mengisi episode kali ini dan berbagi cerita dan sharing-sharing nih tentang dunia kewirausahaan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen Bisnis Banten Channel. Media yang informatif dan inspiratif. Oke pemirsa Bisnis Banten Channel, demikian bincang-bincang kita kali ini. Saya Nisa, saya Anggara, dan bintang tamu kita Bang Pur dan rekan yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.